Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Arfan. Di video kedua saya akan membahas bagaimana teknis berdebat yang baik, teman-teman ya. Namun sebelum video dilanjut, saya akan mengulas video saya kemarin karena ini juga runtutan dari video saya kemarin, yaitu tentang bagaimana cara berbicara cepat dan jelas, teman-teman. Jadi juga kalau kita sudah berbicara cepat dan jelas, maka kita akan gunakan keterampilan itu digunakan dengan yaitu berdebat, teman-teman ya. Namun sebelum dilanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen, teman-teman ya. Dan juga berikan masukan kepada channel saya akan video saya selanjutnya, teman-teman. Ya, langsung saja teman-teman. Di sini tanpa panjang lebar, di sini saya akan memberikan sebuah teknis ataupun sebuah langkah-langkah yang digunakan kepada orang debat, orang yang sering namanya orang yang suka berdebat. Namun dalam artian ini yang memang debat yang ilmiah, yang mana debat yang dilaksanakan misalnya oleh kegiatan resmi, teman-teman ya. Ya, di sini sebelum saya masuk kepada intinya, debat ini adalah kalau kita mengacu kepada arti atau bahasanya, debat itu adalah perbincangan yang mana dilakukan oleh kedua orang atau lebih, yang mana membahas sesuatu topik, teman-teman ya. Nah, dalam pembahasan suatu topik ini nantinya debaters atau orang yang melakukan debat ini harus bisa berkesinambungan. Jadi antara yang didebatkan antara si A dan si B itu juga harus nyambung, teman-teman ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah ataupun hal-hal yang ingin harus dikuasai dalam berdebat, teman-teman ya, yuk kita simak video ini sampai selesai, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman, hal yang harus dikuasai adalah kuasai topik ataupun masalah yang debat yang akan dilaksanakan, teman-teman ya. Banyak sekali orang yang melakukan debat atau debat tidak menguasai topik atau masalah, teman-teman ya. Misalnya kalau saya kan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan saat ini, kalau kita misalnya sekarang adalah yang sering ramai adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring atau pembelajaran apalah. Nah, seorang debater harus menguasai misalnya di dalam sebuah fakta pembelajaran yang bersifat daring ini, misalnya bla 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 bla, dalam misalnya saya contohkan ini. Dalam bukunya Sugiono halaman 5 dijelaskan bahwa debat jarak jauh adalah dan juga hal-hal yang menguatkan hal tersebut, misalnya faktanya. Dalam realitas lapangan kita mengetahui sendiri bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring itu sangat efektif di dalam pembelajaran. Namun juga efektif dalam artian ini perlu kita garis bawahi. Jadi antara penjelasan secara teoritis ini maksudnya di dalam sebuah buku. Ini teoritis, teman-teman ya. Nah, ada juga secara sosiologis atau secara fakta. Nah, fakta di lapangan mengatakan bahwa memang kalau dalam teori ini misalnya pembelajaran ini sangatlah efektif, namun secara sosiologis atau secara fakta ini sangat tidak efektif. Nah, ini harus juga digali secara muat. Jadi antara teoritis harus juga dikuatkan dengan ini. Nah, makanya seorang debat harus bisa menguasai fakta, harus menguasai topik permasalahan yang akan disampaikan, teman-teman. Itu hal yang sangat urgent, teman-teman. Banyak sekali saya melihat, saya sering pengalaman saya pernah mengikuti debat, teman-teman ya. Banyak dari teman debat yang saya lihat itu belum menguasai masalah yang misalnya masalahnya tentang ini, itu dia belum menguasai, teman-teman ya. Jadi pentingnya menguasai topik atau masalah yang akan dilibatkan, teman-teman ya. Terus yang kedua, ya
pelan-pelan ya, biar juga ini juga istilahnya bisa memberikan pengetahuan buat kalian ya. Yang kedua teman-teman, sifat yang kedua yaitu kita harus bersikap tegas, nah, dan juga santai teman-teman ya. Jadi di dalam sebuah debat kita harus membuat sebuah penegasan. Jadi istilahnya di dalam debat ini seorang debaters itu harus bisa memberikan sebuah penjelasan yang benar-benar jelas dan juga tegas. Jadi tidak hanya dia itu memberikan sebuah wacana atau memberikan sebuah, ibaratnya memberikan sebuah ya penjelasan teman-teman. Namun penjelasan itu juga ditegaskan dengan penjelasan ini. Ditegaskan misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, itu sebuah penegasan yang jelas ya teman-teman ya. Nah, dan yang ketiga teman-teman, dan yang ketiga, seorang debaters itu juga harus bisa mengontrol emosi. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Banyak dari debaters itu tidak bisa mengontrol emosinya. Ibaratnya dia itu terpancing dengan lawan debatnya. Jadi pentingnya kita bisa mengontrol emosi agar apa? Kalau kita bisa mengontrol emosi, apa yang disampaikan oleh orang yang berdebat itu bisa jelas dan juga dapat terstruktur teman-teman ya. Karena di dalam sebuah debat ini misalnya ini ada beberapa sesi. Sesi yang pertama ada sesi, misalnya saya contohkan ya, sesi yang pertama ada, saya agak lupa ya. Sesi yang pertama itu misalnya tentang penjelasan secara rasional ataupun penjelasan mengenai tentang secara umum, keumumannya ya teman-teman ya, secara umum. Nah, di situ itu masih memberikan gambaran-gambaran secara umum. Nah, dan misalnya yang sesi yang kedua itu sudah masuk kepada pertanyaan ataupun sanggahan. Nah, ini juga harus nyambung antara pendebat yang A dengan yang B, yang disampaikan atau nanti yang dijawabkan atau yang ditanyakan itu harus nyambung dengan yang disampaikan oleh, misalnya yang A yang sudah menjelaskan, yang B yang mau bertanya, maka pertanyaannya juga harus terkait dengan yang dijelaskan oleh yang si A. Makanya pentingnya sebuah, pertama yang saya sampaikan tadi, harus menguasai topik. Makanya juga kalau kita sudah menguasai topik, maka debat ini akan juga berjalan dengan lancar. Antara yang disampaikan oleh pihak A dan juga pihak B ini juga nantinya harus sinkron, harus nyambung teman-teman ya. Nah, juga penilaian di dalam sebuah debat tadi yang sudah saya jelaskan itu ada 3, misalnya secara teoritis, secara sosiologis, dan secara yuridis. Jadi secara teoritis itu bisa dilihat dari buku, secara sosiologis itu bisa dilihat dari fakta di lapangan, dan secara yuridis itu bisa dilihat dari misalnya kitab ataupun undang-undang ataupun yang bersifat hukum lah teman-teman ya. Nah, di sini juga yang paling penting di dalam sebuah debat, kita kan misalnya ada debat yang bersifat tim, ada juga debat yang bersifatnya ya personal teman-teman ya. Kalian biasanya yang debat yang sifatnya resmi itu adalah tim, misalnya ada 3 orang. Nah, ketiga orang ini harus bisa sinkron. Jadi sebelum dia masuk kepada arena debat, dia harus juga antara penguatan emosional dari ketiganya ini harus juga sinkron. Jadi misalnya pihak orang ya ada contoh ya, 3 orang ya, misalnya ada 3 orang. Nah, orang yang pertama ini misalnya menjelaskan secara yuridis ya ataupun secara hukum. Pihak kedua menjelaskan secara sosiologis atau secara fakta di lapangan, dan pihak yang ketiga menyampaikan secara teoritis dikuatkan dengan buku-buku. Nah, jadi ketiga ini harus sudah ada sinkron. Sebelum dia masuk kepada arena debat, dia harus juga sinkron di dalam penyampaiannya teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu dari video saya teman-teman. Kalau ada pendapat ataupun hal-hal yang kurang dalam video saya, mohon diberikan pendapat di bawah teman-teman di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, jangan bosan-bosan untuk melihat video saya, karena
Insya Allah setiap hari Sabtu ataupun setiap minggunya saya akan mengupload video-video yang bersifat keilmuan agar ya kita juga, agar saya pribadi ilmu yang saya dapatkan di dalam sebuah perjalanan keprofesian saya juga bisa memberikan pengetahuan atau meng-share-nya kepada kalian semua teman-temannya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Salam dari saya, semoga kalian menjadi debaters yang memang bersifat yang memang bisa menguasai apa yang topik yang disampaikan dan juga bisa menyampaikannya secara tegas dan juga bisa mengontrol emosinya teman-teman ya. Ya, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.